kesehariannya hari ini ngelakuin apa aja gitu, jujur aja gak ngelakuin kegiatan apa gitu. Soalnya kan apa ya, masih nikmati liburan lah. Oh iya, kayak gini tapi liburan apa gak pergi sama pasangan atau gimana? Enggak sih, enggak ada pasangan. Oh nggak ada pasangan itu. Jadi di sini saya akan melakukan sebuah konseling terhadap saudari Mbak Nadia ini. Diharapkan konseling ini bisa membantu Mbak Nadia untuk mengetahui permasalahan yang Mbak Nadia keluhkan seperti itu ya. Seperti itu saya ingin Mbak Nadia terus jadi untuk mengisi ini terlebih dahulu. Kira-kira Mbak Nadia ini mulai perkuliahan kapan ya? Besok Besok. Udah mulai ujian atau gimana? masih perkuliahan biasa. Berarti belum UTS ya Mbak? Sudah. Terima kasih. Kesana yang Mbak Nadia ini keluarnya apa sih? Kalau boleh tahu? Tidak berusaha. Tidak punya uang. Lalu Apa ya, saya habis yang tadi, kalau jelas sekarangnya udah pasti cuma masih ada ya sedikit trauma bayang-bayangnya masih ya, masih sama. Soalnya apa ya, dia itu masih kayak masih ngebully saya, setelah saya tuh kayak udah berusaha stop semua hubungan. tapi Mbak Nadia masih sempat balas-balas chatnya atau gimana? Kemarin masih saya sih, tapi terus setelah saya mikir kok makin apa ya, kayak semakin membuat saya cari lagi dengan kata-katanya. Jadi akhir-akhir ini udah saya stopin terus. Tapi kalau misal dia mau kembali lagi gimana menurut? Saya nggak tahu sih.
menangis seperti boleh ceritakan udah menangis itu dalam artian seperti apa? dalam artian pernah kekerasan juga pernah, terus dari omongan juga pernah, dari Islamnya juga pernah. Jadi itu yang membuat kemudian menangis. Kalau misal kalau diulang kembali, apakah nggak ada masih takut atau masih terbayang yang pernah dilalui sama pasangan? Ya. Jadi dari omongan masih terbayang-bayang, kayak masih tidak ada. Nah, Mbak Nadia ini kan udah mulai tidak taat sama dia. Nah, apa Mbak Nadia itu merasa takutan atau ketakutan kayak misal takut kelamanya, takut cemburu atau gimana? Kalau takut sendirian sih enggak, soalnya sama dia nggak, sama dia dan sama dia itu kayak nggak ada bedanya, jadi kan sama-sama sendiri, sama-sama orang sendiri. Iya kan, kok punya pasangan sendiri. Jadi itu Mbak Nadia gak takut ditinggal sendiri gitu. Misal ditinggal dia, oke kan? Kan mungkin Mbak Nadia ini merasa kayak masih ada bayangan kemarin gitu ya. Jadi kira-kira aku nggak sih ketakutan kalau ketemu orang asing, orang baru yang berusaha menemukan gitu. Apa ya, mungkin dari takutnya itu dia benar-benar nggak siapa, cuma main-main atau cuma kepo sama gitu. Saat menjalani dengan tersebut kemarin, Mbak Nadia ini pernah nggak merasakan apa kepikiran sampai sulit itu seperti itu, kayak itu tidak enak Sebenarnya sih nggak betul, kalau dia kan sekolah itu dia pasti mungkin sekali dua kali itu yang aku kan itu juga yang nggak bisa bikin. jadi Mbak Nadia ini pernah nggak sih ngelakuin apa ngerasain kayak susah tidur kayak berjamur, terus kira-kira kalau berjamur itu perkara apa ya? Enggak, ini biasanya nggak pernah ya. Jadi kalau mungkin namanya sesuatu itu pernah kali ya. Kira-kira untuk ini mengenai hubungan yang toksik ini apa sesuatu hal yang lain? Yang tadi sebelum yang lain Kira-kira Mbak Nadia ini pernah nggak mikirin gimana sampai beberapa hari terakhir kayak misalnya tidur atau itu Mbak Nadia kira-kira ngelakuin ya paling scroll TikTok itu dengar apa dengar gitu. kayak misal kalau kepikiran tuh mungkin dialihkan kayak hal lain seperti main handphone atau apa karena nggak sih Mbak Nadia itu sampai kepikiran terus nangis berkali-kali ini sampai seperti ini. Jadi sempat terbawa mimpi apa cuma nggak bisa tidur aja. Jadi cuma kepikiran aja kan nggak sampai terbawa alam ini. Dari kemarin Mbak juga sih Mbak sama kejadiannya Mbak kayak tiba-tiba itu apa sukar untuk konsentrasi kayak sulit tuh nggak kepikiran
sama kayak ini atau seperti apa? Enggak sih. Jadi awal terpengaruh sama nggak ingat karena kita nggak kira-kira ini berpengaruh ke arah depresi atau menurut Mbak Ina sendiri? Kalau sebenarnya sih mungkin nggak mungkin aman after terus maksudnya yang namanya pas misalkan itu kalau saya nggak sih pakai stres jadi nggak terlalu jenuh pas gitu terus tadi juga apa ya ancaman-ancamannya itu nggak cukup Menurut Anda itu kepikiran bukan karena ancaman-ancaman yang termasuk ini atau kira-kira setelah Mbak Anda menjalani itu Mbak Anda masih nggak seperti mana minat melakukan apapun itu males? kalau seperti itu sendiri fokus karena sendiri jadi selalu kayak ketika melakukan sesuatu kayak dilarang sedih kayak itu dilarang jadi kayak jangan misalnya kayak di ruang bebas dan lain-lainnya itu kayak di sosial media itu kayak melarang dengan alasan itu karena dia aku kan juga apa ya terusnya enggak sih kayak nggak perlu lah kayak egois kayak aku ini gitu karena aku kuliah coba apa karena itu kalau yang lain kasih skill itu Jadi dia tuh kurang percaya kalau Mbak Anda ikut organisasi yang Mbak Anda ini. Tapi Mbak Anda masih ikut organisasi yang tidak dibuat sama pasangan. Kira-kira Mbak Anda ini pernah nggak sih merasa kayak sedih, cemas atau lega, karena sedih kepikiran juga terus sedih karena apa? karena apa sekarang itu kadang apa ya ya gitu ini inspirasi yang manusia cuma kayak ini sampai ada yang capek ya bisa tapi kalau balik lagi ke info karena aku nggak mau ngomong seperti itu Kira-kira kalau menurut ada nggak sih kayak hal lain yang nggak bisa untuk mengganti diri itu? karena kalau aku tuh kalau misalnya kalau aku tuh kan apa ya makanya nanya karena kalau misalnya sama orang baru kan kita masih bisa sedap kayak gitu ya dan juga masalah-masalah kayak sosial kayak misalnya pensiun sama keluarga kan kayak dia udah pernah dulu tahu juga semua orang kenal hal itu soalnya kayak kemudian dan takutnya kayak nyaman sih Makanya pernah nggak sih masa sih ini kan hal yang membuat Mbak Anda sedih dari itu dari dari lingkungan. karena kenapa harus pegang sampai kemudian enggak gitu apa sekalian kenapa enggak dari sekolah dari SMP itu dulu aku pernah ada sendiri kenapa enggak harus kembali kenapa enggak harus ke sekolah harus sekolah sampai sekolah mesin Itu dia ditambah sih pekerjaan ini juga malah yang kasar, nggak bisa kerja dengan pacar, melainkan hal lain seperti perempuan. tapi kalau bisa dibilang penyakit ini tuh enggak cuma masalah lagi sih mungkin masih banyak sampai Terus apa sih yang membuat ada ini menerima waktu dalam selingkuh dalam ya kasar, toksik, tapi apa sih yang membuat ada ini untuk menerima kalau
mendapatkan sesuatu, belum mendapatkan apapun bersama dia, terus merasa gitu gagal gitu. Kita mengalami hal apa yang dilakukan oleh Anda hingga Anda bisa menemukan gagal. Ini pas yang hasilnya itu bisa dilihat lagi. Marah gitu lah. Marah sampai kayak Marah pun nggak bisa melakukan. Karena nggak sih kita ini sangat perlakuan sebenarnya jadi sakit hati sehingga lagi sampai lemes gitu karena perlakuan dia. Berarti nggak nyangka gitu. pengakuan nggak sih? Ya pernah kok, cuma nggak sampai nggak nyampe terus. Pernah sih. Kira-kira Mbak Nadia ini pernah nggak sih dalam jalan ini mengalami gangguan pencernaan atau yang lain? Kalau pernah pencernaan pernah sih, tapi itu bukan pencernaan sih. Kayak karena makan kecuali sama. Tapi bukan lama tadi. Apakah Mbak Nadia pernah melakukan pelampiasan atau pengalian kayak setiap hari terus Mbak Nadia nggak makan, lalu makan ketika dengan tidak, Makan apa tuh? jadi harus mengaruh sama kebiasaan itu ya. Pada bulan kemarin kira-kira Mbak Nadia kan mengalami masalah berbeda nggak, atau berat badan bertambah karena mungkin ya pengalian sakit hati dirasakan, atau ini mengalami kayak gangguan seperti berat badan menurun. Kayaknya sih nggak ya, soalnya tetap aja sih nggak menurun, nggak sama itu stabil. Jadi dalam hal ini nggak berpengaruh ya dalam proses pencernaan atau hal yang lain juga. Kira-kira Mbak Nadia ini dalam menghadapi pasangan Mbak Nadia ini pernah nggak sih kayak mau ngomong terus nggak bisa ngomong gitu? Kayak mau ngomong sesuatu apa ya, sama takut perasaan kita tersebut, sama takut juga nggak bisa ngomong. Apakah mungkin gejala-gejala seperti kayak ya, terasa sulit untuk ngomong susah? Enggak sih, kalau belajar ini jadi nggak berasa meluapkan itu Sebenarnya aku sih itu enggak sih, biasa aja. enggak ya. Jadi dalam permasalahan Mbak Nadia ini hubungan seks itu yang berada selesai itu karena nggak bisa untuk melanjutkan lagi karena pasangan itu kalau dibuat masa depan pun tidak baik untuk ada juga kayak yang dari yang telah diceritakan kekerasan, terus omongan yang nggak baik atau menjadi ada ini, terus perselingkuhan, sehingga ada itu merasa kalau dilanjutkan masa depan ini mau ke mana. Nah lalu Mbak Nadia ini memilih untuk mengakhiri sebelum hal itu terjadi menjadi kayak semakin jauh, sehingga Mbak Nadia ini nggak mau melanjutkan dan meninggalkan pasangannya. Menurut Mbak Nadia ini kira-kira hal yang tepat nggak meninggalkan pasangan? Karena mungkin banyak orang yang bilang kenapa harus putus, soalnya kan sudah 7 tahun saya harus teruskan, harus putus ya, ngapain kalian 7 tahun, karena lebih baiknya bilang 7 tahun daripada begini. Tapi Mbak
kali perselingkuhan, kenapa Mbak Nata ini bisa berulang kali memaafkan, berulang kali menerima, sedangkan hal yang